Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia datang dari desa kecil dengan sejuta harapan demi masa depan keluarganya. Wajahnya lembut, tutur katanya sopan, dan semangatnya tak pernah padam. Tapi siapa sangka, di negeri asing yang seharusnya hanya menjadi tempat mencari nafkah, ia justru menjadi pusat perhatian sang majikan. Bukan karena salah, tapi karena hatinya mulai digoyahkan. Antara tanggung jawab dan perasaan yang tumbuh diam-diam, ia terjebak dalam dilema paling rumit dalam hidupnya. Apakah ia sanggup bertahan, atau justru larut dalam pilihan yang tak pernah ia minta? Bagaimana kelanjutan hidupnya? Selamat datang di channel 21 Story, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Namanya Rina. Usianya baru menginjak 23 tahun saat pertama kali meninggalkan tanah kelahirannya, Ponorogo. Ia anak sulung dari 3 bersaudara, ibunya hanya seorang penjual gorengan di pasar, sementara ayahnya sudah tiada sejak ia masih duduk di bangku SMP. Sejak saat itu, Rina terbiasa menanggung beban hidup lebih berat. Dari gadis seusianya, ia tak pernah mengeluh. Justru makin bertekad ingin membahagiakan keluarga. Rina memiliki paras yang sangat menonjol di antara teman-temannya. Kulitnya putih bersih seperti susu, mulus tanpa noda, dan rambutnya hitam pekat terurai panjang hingga pinggang. Matanya bulat dengan tatapan tenang, dan senyumnya lembut. Namun kecantikan itu tak pernah membuatnya tinggi hati. Ia tetap sederhana, rendah hati, dan selalu sopan dalam bertutur kata. Suatu hari, Rina mendengar kabar dari tetangganya bahwa ada lowongan kerja sebagai tenaga kerja wanita TKW di Timur Tengah. Gajinya cukup besar, bahkan 5 kali lipat dari penghasilan ibunya selama sebulan. Setelah berdiskusi dengan keluarga, Rina pun memutuskan untuk mendaftar. Hatinya bergetar saat harus meninggalkan rumah untuk pertama kalinya. Tapi ia yakin bahwa ini adalah jalan terbaik. Proses keberangkatannya cukup panjang. Ia harus menjalani pelatihan, belajar bahasa asing, dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan negara tujuan. Setelah 3 bulan persiapan, Rina akhirnya diberangkatkan ke Riyadh, Arab Saudi. Di sana, ia bekerja di rumah seorang pengusaha kaya raya bernama Hamad Al-Rashid. Pria berusia 48 tahun yang dikenal ramah, namun sangat tertutup soal urusan pribadinya. Rumah majikannya sangat besar, seperti istana. Ada taman yang luas di bagian belakang, kolam ikan dengan air mancur kecil, dan ruang makan yang berkilau karena hiasan kristal menggantung di langit-langit. Namun suasana rumah itu terasa sepi. Istri dari Tuan Hamad, yang dipanggil Madam Leila, sudah tua dan sering sakit-sakitan. Ia lebih banyak beristirahat di kamar, dan jarang berinteraksi dengan para pekerja rumah tangga. Pada awalnya, Rina menjalankan tugasnya dengan tekun. Ia membantu membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan sesekali memasak makanan ringan. Ia berusaha menjaga jarak, bersikap hormat, dan tidak mencampuri urusan majikannya. Namun tanpa ia sadari, kehadirannya mulai menarik perhatian Tuan Hamad. Bukan karena ia mencari perhatian, tetapi karena pembawaannya yang sopan dan wajahnya yang selalu terlihat bersih dan berseri. Tuan Hamad mulai sering mengajaknya bicara, lebih dari sekadar perintah kerja. Ia bertanya tentang keluarga Rina, tentang kehidupan di Indonesia, dan apa cita-citanya. Rina menjawab dengan hati-hati, karena ia tahu batas antara pekerja dan majikan. Tapi dari sorot mata majikannya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa kagum yang perlahan tumbuh. Rina menjadi canggung setiap kali harus berhadapan langsung dengan Tuan Hamad. Ia mencoba bersikap biasa saja. Tapi setiap pertemuan membuat hatinya tak tenang. Ia merasa seperti sedang diawasi. Meskipun tak ada kata-kata kasar, tak ada perlakuan buruk, justru sebaliknya. Tuan Hamad kerap menunjukkan perhatian-perhatian kecil, nyuruhnya istirahat lebih awal, membawakannya makanan sisa pesta, atau sekadar menyapanya dengan senyum. Suatu pagi, saat Rina sedang menyajikan teh di ruang tamu, Tuan Hamad menatapnya dalam-dalam. Kau gadis yang sangat baik, Rina. Rumah ini jadi terasa hangat sejak kehadiranmu, katanya dengan suara tenang. Rina hanya tersenyum dan menunduk. Ucapan itu membuat pipinya memerah, tapi juga membuat pikirannya kacau. Ia tidak tahu harus merasa bagaimana. Baginya, ini bukan hal biasa. Ia datang untuk bekerja, bukan untuk mendapatkan perhatian seperti itu. Tapi ia pun tak bisa mengelak.
bahwa perlakuan Tuan Hamad sangat berbeda dibandingkan pekerja lainnya. Ada rasa ingin percaya, tapi juga takut kecewa. Ia mulai menyimpan keresahan sendiri, tanpa bisa menceritakannya pada siapapun hari-hari berikutnya. Suasana rumah makin terasa janggal. Rina merasakan pandangan mata yang tak bisa ia hindari. Dan perhatian yang makin besar dari majikannya, tapi ia tetap bertahan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya pada tujuan awal. Mengirim uang untuk sekolah adiknya, dan membelikan ibunya rumah yang lebih layak. Namun, di balik semua ketulusan itu, ia tak tahu bahwa langkah-langkahnya mulai membawa ia pada pusaran rasa yang rumit dan sulit dikendalikan. Hari-hari berjalan, dan perhatian Tuan Hamad terhadap Rina semakin nyata. Ia tidak lagi hanya berbicara sopan saat bertemu, tetapi mulai mencari-cari alasan untuk memanggil Rina. Bahkan untuk hal-hal kecil seperti meminta air hangat, padahal ia bisa memanggil pembantu lain. Rina menyadari perubahan itu. Namun ia mencoba tetap tenang dan tidak menunjukkan reaksi apapun yang bisa disalahartikan. Suatu sore, saat Rina sedang menyiram tanaman di taman belakang, Tuan Hamad tiba-tiba datang. Ia berdiri beberapa langkah dari Rina, sambil membawa nampan berisi 2 gelas jus jeruk. "Kau pasti lelah, ini untukmu," ucapnya lembut. Rina terkejut, tidak menyangka seorang majikan akan menyajikan minuman untuk pembantunya. Ia sempat ragu, tapi akhirnya menerima dengan hati yang tak karuan. "Apa kau betah di sini?" tanya Tuan Hamad setelah mereka duduk di bangku taman. Rina mengangguk pelan. "Saya bersyukur bisa bekerja di rumah yang baik dan tenang," jawabnya hati-hati. Tuan Hamad tersenyum kecil. "Kau lebih dari sekadar pembantu, Rina. Kehadiranmu membuat rumah ini terasa hidup kembali." Kalimat itu membuat dada Rina terasa sesak. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ada bagian dari dirinya yang merasa terharu, tapi di sisi lain, ia khawatir hubungan ini mulai melenceng dari batas. Ia tahu benar bahwa Tuan Hamad adalah suami orang, dan dirinya hanyalah seorang tamu sementara yang datang untuk bekerja, bukan menciptakan masalah. Setelah percakapan sore itu, segala sesuatu berubah perlahan. Tuan Hamad mulai sering meninggalkan bingkisan kecil di kamar Rina, syal sutra, sabun beraroma lembut, hingga kotak berisi coklat dari toko mahal. Rina mencoba mengembalikannya diam-diam ke meja makan. Tapi esok harinya, bingkisan itu kembali muncul. Seakan-akan ada pesan yang ingin disampaikan lewat benda-benda itu. Suatu malam, saat seluruh rumah sudah tenang, dan hanya suara angin yang terdengar di luar jendela, Rina sedang menyetrika pakaian di ruang cuci. Tuan Hamad datang membawa secangkir teh dan duduk di kursi dekat pintu. "Kau terlalu rajin, Rina. Istirahatlah dulu," ucapnya pelan. Rina terkejut, namun mencoba tetap tenang. "Masih ada beberapa pakaian lagi, Tuan. Setelah ini saya selesai." Ia tidak berani menatap wajah majikannya. Tapi dari sudut matanya, ia tahu bahwa pria itu memandangnya lekat-lekat. Lalu, dengan suara yang lebih dalam, Tuan Hamad berkata, "Aku sering merasa kesepian. Rumah ini besar, tapi sunyi. Laila sudah terlalu lelah dengan dunia. Dan kamu datang seperti cahaya kecil yang menghangatkan." Rina terdiam. Hatinya bergetar, bukan karena bangga, tapi karena bingung. Ia tak pernah membayangkan bisa berada dalam posisi seperti ini. Ia tak meminta dicintai, dan ia tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi perhatian yang terus diberikan membuat hatinya gamang. Ia mulai mempertanyakan, apakah ini hanya sekadar rasa kagum dari seorang pria kesepian? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini? Beberapa hari kemudian, saat Rina sedang merapikan lemari buku di ruang kerja, ia menemukan sebuah kotak kecil berwarna hitam. Isinya sebuah kalung bermata biru, berkilau seperti kristal langit. Ada secari kertas di dalamnya bertuliskan, "Untukmu." Karena senyummu lebih berharga dari segalanya, Rina membacanya dengan tangan gemetar. Ia tahu benar, tak ada orang lain di rumah itu yang bisa menulis seperti itu selain Tuan Hamad. Malam itu, Rina duduk termenung di atas ranjang kecilnya. Kalung itu ia letakkan di atas bantal, dan matanya tak henti memandanginya. Ia bertanya dalam hati, apakah semua ini akan membawanya pada kebahagiaan atau justru ke jalan yang salah? Ia datang untuk bekerja, untuk keluarga, untuk masa depan. Tapi kini hatinya mulai terbagi antara tugas dan rasa yang pelan-pelan tumbuh tanpa bisa dicegah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pekerjaannya sebagai TKW justru akan menempatkannya dalam dilema yang begitu dalam. Di satu sisi, ada perasaan hangat yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Di sisi lain, ada ketakutan besar akan dampak dari semua ini.
Ia hanya ingin menjalani hari demi hari dengan baik, tapi dunia ternyata tak sesederhana itu. Malam bergonti. Pagi, tapi hati Rina belum tenang. Kalung bermata biru itu masih tergeletak di meja kecil sebelah tempat tidurnya. Ia tak punya keberanian untuk mengenakannya, namun juga tak tega membuangnya. Setiap kali matanya tertuju ke benda itu, ada rasa sesak di dada. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak memiliki arah pasti. Hari itu, suasana rumah tetap sunyi seperti biasa. Madam Laila masih di kamar, ditemani perawat pribadi. Sejak sakitnya semakin parah, ia jarang berbicara dengan siapapun, termasuk dengan Tuan Hamad. Mereka tinggal di rumah yang sama. Namun seperti dua orang asing, Rina mulai memahami apa yang pernah dikatakan majikannya tentang kesepian, tentang rumah yang luas tapi hampa. Siang itu, saat sedang merapikan ruang tamu, Tuan Hamad memanggilnya ke ruang kerja. Rina datang dengan hati berdebar. Ini pertama kalinya ia dipanggil secara langsung ke ruangan pribadi itu. Ketika ia masuk, Tuan Hamad sedang duduk di balik meja besar. Dengan senyum tipis di wajahnya, "Duduklah Rina," katanya pelan. Rina menurut. Duduk di kursi di seberang meja. Berusaha menenangkan pikirannya. "Aku tahu, mungkin kau merasa tidak nyaman dengan semua perhatian yang kuberikan," ucap Tuan Hamad membuka pembicaraan. Rina menandok, tak tahu harus menjawab apa. "Tapi izinkan aku jujur, aku bukan pria muda lagi, tapi saat bersamamu, aku merasa hidup kembali. Senyummu, caramu bekerja, semua itu menyentuh hatiku dengan cara yang tak bisa kujelaskan." Rina menatap lantai. Kedua tangannya saling menggenggam di pangkuannya. Ia tak ingin menyakiti perasaan siapapun. Tapi semua ini terlalu cepat, terlalu rumit. Ia hanya seorang pekerja. Sementara di ruangan lain, ada seorang istri yang sedang berjuang dengan kesehatannya. "Aku tidak minta kau membalas perasaanku," lanjut Tuan Hamad, nadanya lembut. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa keberadaanmu berarti. Dan kalau kau mengizinkan, aku ingin memberikan sesuatu yang pantas, sebuah penghargaan karena kau telah membuat hari-hariku lebih terang." Lalu, dari laci meja, ia mengeluarkan sebuah kotak bludru merah yang lebih besar dari sebelumnya. Rina menatapnya dengan bingung. Perlahan, kotak itu dibuka, dan di dalamnya tampak seuntai kalung berlian yang berkilau sangat indah. "Ini bukan hadiah biasa. Ini adalah warisan keluarga yang sangat berharga, dan aku ingin memberikannya padamu sebagai tanda penghormatan. Kau pantas mendapatkannya." Rina membeku. Dadanya berdegup semakin kencang. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sebuah kalung berlian yang nilainya mungkin cukup untuk membeli rumah di kampung. Bahkan lebih, tapi bersamaan dengan itu, datang pula beban yang tidak ringan. Apakah ia bisa menerima sesuatu sebesar ini tanpa meninggalkan luka di hati orang lain? "Maaf Tuan," akhirnya Rina bersuara. Suaranya pelan tapi tegas. "Saya tidak tahu apakah saya layak menerima ini. Saya hanya ingin bekerja dengan baik. Saya tidak ingin ada salah paham atau kesalahpahaman lainnya." Tuan Hamad tidak marah. Ia hanya menatap Rina dengan pandangan yang sulit diartikan antara kagum, sedih, dan pasrah. "Kau lebih mulia dari yang kukira," katanya. Ia menutup kotak itu perlahan dan menyimpannya kembali ke dalam laci. "Tapi ketahuilah, tidak ada maksud buruk dalam pemberianku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku peduli." Setelah pertemuan itu, Rina merasa lega sekaligus bingung. Ia bersyukur karena tidak dipaksa menerima sesuatu yang berat, tapi juga takut bahwa segalanya tidak akan sama lagi. Hubungan antara dirinya dan majikannya telah melangkah, melewati batas formalitas, dan meskipun tidak ada yang benar-benar salah, rasa bersalah tetap menggantung di dadanya. Beberapa hari kemudian, suasana rumah menjadi lebih tenang. Tuan Hamad tampak lebih menjaga jarak, namun tetap sopan dan hangat. Rina merasa lebih nyaman, walaupun perasaan dalam hatinya belum sepenuhnya padam. Ia masih menyimpan semua kenangan itu rapat-rapat, berusaha menjalani hari-hari dengan kepala tegak dan hati yang bersih. Di balik kesunyian rumah itu, Rina berdoa lebih sering. Ia memohon agar diberi kekuatan dan kebijaksanaan, agar tidak tersesat oleh perhatian dan harta, karena yang ia kejar bukan kemewahan, tapi ketenangan hidup dan keberkahan untuk keluarganya di kampung. Beberapa minggu berlalu sejak peristiwa di ruang kerja itu. Meskipun Tuan Hamad kini menjaga jarak, Rina tahu bahwa perasaan itu belum benar-benar hilang. Namun ia bersyukur, suasana di rumah menjadi lebih damai. Tidak ada lagi hadiah-hadiah yang tiba-tiba muncul di kamarnya. Tidak ada percakapan yang membuat hatinya bergetar, dan tidak ada lirikan yang membuatnya merasa bersalah. Rina kembali menjalankan rutinitas dengan tenang. Ia bangun pagi,
menyiapkan sarapan, membersihkan kamar-kamar, dan sesekali menemani Madam Laila, yang kini lebih sering duduk di kursi roda. Meski tubuh wanita tua itu lemah, tapi pandangannya tajam. Setiap kali menatap Rina, ada kesan seolah ia menyimpan sesuatu dalam hatinya. Namun Rina tidak pernah bertanya. Ia tetap sopan, melayani dengan tulus, dan mencoba menjaga batas sebaik mungkin, sampai akhirnya suatu pagi, saat Rina sedang menyapu halaman depan. Seorang wanita muda dengan pakaian rapi datang ke rumah. Ia mengenalkan diri sebagai keponakan Madam Laila, seorang dokter yang baru pulang dari luar negeri. Namanya Sarah, wajahnya cantik, pembawaannya anggun, dan ia terlihat sangat dekat dengan keluarga Hamad. Sejak kedatangan Sarah, Rina mulai merasa sedikit tertekan. Bukan karena Sarah jahat atau memperlakukannya kasar, justru sebaliknya, Sarah terlalu perhatian. Ia sering memperhatikan interaksi Rina dan Tuan Hamad dengan tatapan tajam, seolah-olah ada yang mencurigakan. Setiap kali Rina lewat, Sarah seakan ingin bicara, tapi selalu menahan diri. Satu malam, saat seluruh rumah sudah tidur, Rina terbangun karena mendengar suara langkah pelan di lorong. Saat ia mengintip dari celah pintu, ia melihat Sarah berdiri di depan ruang kerja Tuan Hamad. Ia memegang sebuah map, dan ekspresinya tampak serius. Tak lama, pintu terbuka dan Sarah masuk. Keesokan paginya, Rina merasa suasana rumah berubah. Madam Lala tampak murung. Tuan Hamad juga lebih diam dari biasanya. Saat sarapan, tak ada percakapan yang mengalir. Bahkan, Sarah pun hanya sibuk dengan ponselnya. Rina bisa merasakan, ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Tapi ia tak tahu apa. Sore harinya, ketika Rina sedang menyapu taman, Sarah mendekatinya. Dengan nada tenang, ia bertanya, "Kau sudah berapa lama di sini, Rina?" Rina menjawab sopan, "Hampir 1 tahun, Nona." Sarah mengangguk pelan, lalu menatap Rina tajam. "Kau tahu, rumah ini menyimpan banyak hal yang tak semua orang boleh tahu. Hati-hati ya." Rina terdiam. Ia bingung. Apakah itu peringatan atau sekadar obrolan biasa? Tapi sejak percakapan itu, ia semakin menjaga diri. Ia menghindari percakapan pribadi dengan Tuan Hamad, bahkan mulai membatasi waktu berada di area pribadi rumah. Ia takut menimbulkan kesalahpahaman lagi. Namun yang paling membuat Rina terkejut adalah ketika 3 hari kemudian, Tuan Hamad memanggilnya ke ruang tamu. Di sana, sudah duduk Madam Laila dan Sarah. Suasananya hening, tak ada senyuman, tak ada sapaan hangat. Rina menanduk. Jantungnya berdebar kencang. "Rina," ucap Madam Laila pelan. Suaranya lemah namun penuh makna. "Kami ingin bicara baik-baik." Rina mengangguk, berusaha tetap tenang. "Selama ini kau sudah bekerja dengan baik, kami berterima kasih. Tapi, mulai bulan depan, kami tak lagi membutuhkan bantuanmu." Rina membeku. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Ia tak tahu harus menjawab apa. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap lantai, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia merasa seperti kehilangan segalanya dalam sekejap. Ia tidak tahu apa penyebab sebenarnya. Tapi ia bisa menebak. Semua ini berkaitan dengan apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Tuan Hamad hanya duduk diam. Ia tak berkata sepatah kata pun. Tatapannya kosong, dan raut wajahnya sulit ditebak. Sementara Sarah hanya menatap lurus ke arah Rina, seolah memastikan bahwa pesan mereka diterima jelas. Rina tak diberi kesempatan untuk menjelaskan apapun. Malam itu juga, ia mulai mengemas barang-barangnya. Hanya ada 1 koper kecil, dan beberapa pakaian yang ia bawa dari kampung. Tak ada perhiasan, tak ada kalung berlian, semua yang pernah diberikan padanya telah ia letakkan di meja ruang tamu, sebelum pergi tanpa catatan, tanpa pamit yang panjang. Namun sebelum pintu rumah tertutup, seorang pelayan diam-diam menyelipkan sebuah amplop putih ke tangan Rina. Di dalamnya hanya ada secari kertas kecil bertuliskan tangan. "Maafkan aku, jaga dirimu selalu, Hari," dan sebuah cek dalam mata uang asing, dengan jumlah yang cukup besar. Rina tak menangis. Ia hanya menatap langit malam yang luas, saat mobil yang menjemputnya bergerak perlahan keluar dari gerbang. Ia tahu, semuanya telah berakhir tapi hidupnya belum. Hari-hari pertama setelah Rina kembali ke Indonesia, terasa seperti mimpi. Ia masih tak percaya bahwa semuanya sudah berakhir begitu cepat dan diam-diam. Ia turun dari mobil jemputan agen penyalur dengan membawa 1 koper. Dan tak ada siapapun yang tahu cerita sebenarnya yang tertinggal di balik pintu besar rumah mewah tempat ia dulu bekerja. Sesampainya di rumah ibunya, Rina disambut pelukan hangat dan air mata bahagia. Ibu dan adik-adiknya mengira Rina pulang karena kontraknya telah selesai,
Mereka tidak tahu tentang perasaan yang bercampur aduk di dada Rina, tentang kebaikan yang berubah menjadi perpisahan, atau tentang kenangan yang terlalu berat untuk diceritakan. Rina hanya tersenyum dan berkata, "Rina rindu rumah." Hari-hari berikutnya ia jalani dengan penuh kesederhanaan. Ia membantu ibunya berjualan gorengan, membersihkan rumah, dan sesekali pergi ke pasar. Uang dari cek yang diberikan oleh Tuan Hamad belum disentuhnya. Cek itu disimpan rapi dalam laci lemari kecil di kamar, dibungkus dengan kain putih, dan ditemani secari kertas kecil bertuliskan pesan singkat dari majikannya yang dulu. Rina tak ingin uang itu mengaburkan tujuannya. Ia ingin berpikir jernih sebelum memutuskan. Hingga suatu hari, saat sedang duduk di beranda rumah sambil melihat adik bungsunya belajar membaca, Rina terdiam. Ia sadar bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, hidup harus terus berjalan. Dan mungkin, justru dengan semua yang telah ia lalui, ia bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Beberapa minggu kemudian, Rina mulai membuka usaha kecil di halaman rumahnya. Warung sembako dan jajanan ringan. Ia memakai sebagian kecil dari uang pemberian itu, dan sisanya, ia simpan untuk masa depan adik-adiknya. Tak hanya itu, Rina juga mulai aktif mengikuti kegiatan di desa. Ia bergabung dengan komunitas perempuan dan kelompok pengajian, membantu ibu-ibu muda yang juga berniat bekerja ke luar negeri agar lebih siap mental dan fisik. Lambat laun, orang-orang mulai mengenal Rina bukan hanya sebagai mantan TKW, tetapi sebagai sosok perempuan muda yang tangguh dan penuh semangat. Banyak yang tak tahu kisah sebenarnya, tapi mereka melihat hasil kerja kerasnya. Bahkan, ada yang datang untuk meminta nasihat, bertanya bagaimana bisa sukses dan tetap menjaga nama baik keluarga. Namun, di balik semua senyuman yang ia tunjukkan, Rina masih menyimpan satu rahasia yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Sebulan setelah kepulangannya, ia menyadari tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda berbeda. Ia sering mual pagi hari, tubuhnya lelah, dan perasaannya mudah berubah. Ia memeriksakan diri secara diam-diam ke bidan desa, dan di sanalah kenyataan tak terduga itu terungkap. Rina tengah mengandung. Bidan itu memandang Rina dengan lembut. "Kau tidak sendiri. Kalau butuh bantuan, aku akan bantu," katanya pelan. Rina hanya bisa mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah meminta ini terjadi, tapi juga tidak ingin menghapus apa yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia pulang dengan langkah pelan. Malam itu, ia duduk sendirian di kamarnya. Di tangannya, ia memegang secari kertas kecil bertuliskan "Jaga dirimu selalu." Air matanya jatuh perlahan. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan orang-orang jika mereka tahu. Tapi yang ia tahu, bayi ini adalah bagian dari hidupnya dan ia akan menjaganya. Apapun risikonya, beberapa bulan kemudian, saat perutnya mulai membesar, keluarga akhirnya tahu. Sang ibu sempat menangis, tapi tidak marah. Ia hanya memeluk Rina dan berkata, "Kamu pulang, itu yang terpenting, kita hadapi semuanya bersama-sama." Kalimat itu membuat Rina merasa kuat kembali. Anak yang lahir dari kisah yang tak pernah ia rencanakan kini menjadi alasan baru bagi Rina untuk bertahan. Ia menamainya Hana, yang berarti kebahagiaan. Ia membesarkan anak itu dengan kasih sayang penuh. Tak mengharapkan apapun dari masa lalu, Rina tahu, hidup tak selalu sesuai harapan. Tapi ia percaya, setiap kejadian pasti membawa pelajaran. Beberapa tahun kemudian, Rina dikenal luas sebagai pejuang perempuan di desanya. Ia mendirikan lembaga kecil untuk membantu para mantan TKW, mengajarkan mereka keterampilan dan manajemen keuangan. Ia tak pernah menyebut masa lalunya secara lengkap, namun cukup bagi orang-orang untuk tahu bahwa ia pernah jatuh dan kini bangkit dengan lebih kuat. Di malam-malam sepi, saat Hana sudah tertidur pulas, Rina masih sering duduk di beranda, menatap langit dan mengingat masa lalu yang telah membentuknya. Ia tak lagi menyimpan luka, hanya kenangan. Ia pernah menjadi seseorang yang terjebak antara cinta dan tanggung jawab. Tapi kini, ia memilih menjadi seorang ibu dan wanita yang memegang kendali atas hidupnya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel The One Story. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.